Kita doa sebelum belajar. Gimana? Jangan enggak belajar. Dia dimudahkan. Rabbish rohli sodri wayasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Bentar ya. Sepatu itu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran fikih bab ketiga. Lanjutkan setelah PKS kemarin bab kedua, sekarang bab ketiga. Halaman berapa ya? Siapa yang tahu? Halaman berapa? 35. Halaman 37. Halaman 37. Oke. Perhatikan anak-anak, sebelum kalian saya mulai harus mendengarkan gurunya dulu. Saya cek dulu satu-satu. Yang tidak mendengarkan, yang masih main, nanti nilainya saya kurangi ya. Yang mendengarkan dengan baik, duduk yang baik. Ya, ayo duduknya. Ayo duduk yang baik, pinter. Ya, duduk yang baik. Ya, pinter, duduk yang baik. Saya cek dulu satu-satu. Masih ada yang mainan atau enggak? Ini videonya dilihatkan Mbak Hani, Mbak Auni. Ya, pintar. Oke, sudah siap? Oke, pintar. Kok lemes? Sudah sarapan belum? Sudah. Semangat. Mana semangatmu? Ini semangat. Oke, pintar. Ustazah Husna Syaratu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bab ketiga menerangkan toharo. Apa sih itu toharo? Ada yang tahu toharo itu apa? Toharo adalah bersuci. Dalam agama Islam, bersuci itu disebut dengan toharo. Jadi toharo artinya bersuci. Maksudnya apa? Bersuci dari najis dan hadas, atau bersuci dari hadas dan najis. Ya. Paham? Tak ulangi lagi. Toharo artinya bersuci. Bersuci ini maksudnya bersuci dari hadas dan najis. Pintar. Oke. Selanjutnya, najis itu apa sih? Hadas itu apa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Enggak tahu. Oke, dengarkan dengan baik ya. Najis itu apa? Perhatikan. Oke. Najis adalah kotoran. Dan hadas adalah keadaan tidak suci. Ya, tak ulangi lagi. Najis adalah kotoran. Yang dimaksud najis adalah kotoran. Contohnya, kotoran seumpama di depan kalian tiba-tiba ada cicak yang sedang tupluk. Lah, di depan kamu ada kotorannya. Itu sebuah najis. Besok diterangkan Ustazah pembagian najis. Ya, sekarang dicontohkan saja. Lagi, itu namanya najis. Lagi, kamu jalan-jalan di depan rumah, tiba-tiba ada kucing. Kucingnya sedang pipis. Loh, itu namanya najis. Kotoran disebut dengan
najis. Apa, Nak? Najis. Nah, adik kecilnya enak-enak jalan-jalan, ya. Dia enggak paham. Tiba-tiba dia pup. Loh, adik sedang ngapain? Ternyata pup. Lah, yang dikeluarkan itu adalah sebuah kotoran. Kotoran disebut dengan najis. Najis adalah kotoran. Paham? Oke, lanjut. Lah, kalau hadas adalah keadaan tidak suci. Apa maksudnya? Contohnya, keadaan tidak suci contohnya gini. Contoh Mbak Sabita habis wudhu, mau sholat. Ya, ternyata Mbak Sabita kentut. Loh, berarti keadaan tidak suci. Berarti badannya tidak suci. Dalam keadaan tidak suci. Karena apa tadi? Mengeluarkan angin. Lagi contohnya lagi seumpama ada Mbak Asyifa. Mbak Asyifa ini habis wudhu mau ngaji. Lah, tiba-tiba aduh perut saya mules. Pengen BAB, buang air besar. Lah, setelah buang air besar itu namanya hadas. Hadas yaitu keadaan yang tidak suci. Biar suci, biar boleh sholat, boleh ngaji, maka harus apa? Disucikan. Ya, ada ya dengan cara mandi. Ya, lah kita umat Islam harus selalu suci. Kenapa? Kalau ibadah kita harus dalam keadaan suci. Contohnya waktu mau sholat, waktu keadaan sholat, waktu keadaan mau ngaji, kita harus dalam keadaan suci. Jadi harus toharo, harus bersuci, yaitu bersuci dari najis dan hadas atau dari hadas dan najis. Lanjut. Nah, sekarang macam-macam bersuci ada apa saja? Ya, contohnya ini. Macam-macam bersuci yaitu ada apa saja? Yuk, siapa yang tahu? Siapa yang sudah baca? Apa macam-macam bersuci? Mbak Cici tahu enggak? Macam bersuci. Ya, oke. Saya coba terangkan. Yang pertama ada yang namanya wudhu. Kalian siapa ya yang di sini biasanya berwudhu? Angkat tangan yuk. Siapa yang pinter? Sebelum sholat kita wudhu ya. Wudhu itu apa sih? Wudhu itu untuk menyucikan hadas kecil. Kayak tadi contohnya lagi Mbak Cizi. Mbak Cizi mau sholat. Nah, sebelum sholat tadi ternyata pipis dulu. Kan dalam keadaan tidak suci. Maka harus disucikan dengan cara apa? Wudhu, pinter. Habis buang air kecil, habis buang air besar. Tahu buang air besar? Pup. Ya. Habis kentut, habis pipis itu harus berwudu biar hilang hadas kecilnya, menyucikan hadas kecil. Paham ya? Paham ya? Lanjut, pinter. Yang kedua macam-macam bersuci. Yang kedua yaitu mandi. Nah, mandi ini untuk apa? Untuk membersihkan badan. Membersihkan badan. Hadas besar. Ya, ingat-ingat tadi hadas apa? Keadaan tubuh kita, keadaan. Hadas besar itu contohnya kalau ibu kalian, mama kalian, ya sedang haid, ya sedang udur, haid perempuan, anak perempuan itu pasti haid. Ya, kalau sudah besar, ya, mengeluarkan darah, kalau sudah besar, atau ibu yang sedang atau sudah habis melahirkan, contohnya mama kalian punya adik, mengeluarkan adik kecil habis melahirkan, maka itu harus apa, anak-anak? Harus mandi. Namanya mandi besar. Nah, namanya mandi besar, ada niatnya, ada tata caranya, bukan mandi sekedar mandi kayak biasanya, tapi mandi
besar. Ya, jadi mama kalau habis head atau habis melahirkan maka harus mandi besar. Itu cara bersuci. Ya. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya macam-macam bersuci selanjutnya yang ketiga adalah tayamum. Siapa yang pernah di sini tayamum? Tahu enggak tayamum? Nggak tahu. Enggak tahu. Oke, saya terangkan. Nggak tahu. Tayamum ini penggantinya wudhu. Loh, Bu. Wudhu kok diganti? Iya. Tayamum adalah pengganti wudhu. Contohnya seperti ini, anak-anak dengerin. Waktu kalian, siapa yang pernah naik pesawat terbang? Ada yang pernah? Ada yang pernah enggak? Oh, belum pernah. Atau di pesawat terbang nggak ada air. Ya, penggantinya wudhu. Kalau mau sholat, maka dengan cara apa? Tayamum. Tayamum itu menggunakan debu. Nggak menggunakan air, tapi menggunakan debu. Bu, kalau saya jalan-jalan, ya, saya jalan-jalan di sebuah desa. Halo, siapa yang bicara sendiri? Saya jalan-jalan di sebuah desa, ternyata di desa itu tidak ada air sama sekali. Ya, tidak ada air sama sekali. Sulit sekali mencari air. Cari sana nggak ada air, cari sini nggak ada air sama sekali. Boleh tayamum, boleh. Ya, jadi penggantinya wudhu kan dengan air. Ya, wudhu dengan apa? Air. Kalau tayamum menggunakan debu. Jadi, Bu gimana? Masa pakai kubur? Enggak pakai, ada caranya sendiri. Tayamum itu cuma ambil debu. Pluk, diambil. Coba dicari di sini. Diambil. Pluk. Nanti gini kan? Diambil debu. Bukan aja. Yang dibasuh cuma muka sama tangan saja. Kalau tayamum. Kita ulangi lagi, kalau tayamum dengan apa, Nana? Menggunakan debu. Nah, kalau itu tidak ada air sama sekali. Dalam keadaan sakit yang parah sekali. Ya, yang nggak bisa menggunakan air. Contohnya seumpama ada orang yang tangannya putus. Seumpama, ternyata dia mau sholat dan lukanya tidak bisa dikena air. Kalau kena air malah parah. Ya, itu boleh menggunakan debu atau tayamum. Lanjut ya. Macam-macam bersuci. Yang keempat adalah istinja. Tahu istinja? Atau istinja? Siapa yang tahu istinja? Apa istinja itu? Tahu. Ada yang tahu siapa sih? Sudah pengen tahu. Siapa yang tahu? Istinja apa istinja itu? Setelah istinja cawi. Apa? Cawi. Tembok cawi. Iya, benar. Ada yang tahu tembok atau cawi? Pinter. Nah, istinja itu kan setelah buang air, baik buang air besar atau buang air. Ada yang tiduran, ayo bangun yuk. Yang tiduran bangun yuk. Ayo yang tiduran bangun. Yang merasa tiduran bangun, konsentrasi yuk. Ayo, siapa yang tiduran saya tak panggil lo ya, malu lo ya. Ayo, duduk sayang, ayo. Pinter ayo. Ya, pinter. Ya, oke. Pinter. Nah, hebat harus dilatih biar ilmunya nanti. Oke, lanjut. Saya lanjutin. Istinja itu cawi atau cebok. Kalau sampai setelah pipis, setelah buang air besar, yang tempatnya kubur dan dubur atau tempat pipisnya, tempat leeknya harus ya, biar apa? Biar hilang najisnya. Ya, tadi kan ya, tinjanya ya. Kita harus disucikan, dibersihkan. Nah, itu namanya istinja. Istinja.
Ya, jadi kalian sekarang nama lain dari Cawi atau jamak istinja. Nah, saya sudah istinja. Oke, boleh. Kalau adik atau adik tadi sudah istinja belum sini? Ya, dibantuin istinja. Supaya tidak bisa. Jangan. Nama lainnya adalah istinja. Istinja itu dilakukan setelah buang air kecil atau air besar. Ya, atau pipis. Itu namanya apa tadi? Ya. Oke, pintar. Selanjutnya, paham nggak sampai sini paham? Paham, saya lanjut. Paham ya? Nanti ditanyain siap. Siap enggak? Ditanyain lo ya. Tak ulang lagi nggih? Tak ulang lagi sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ulang lagi. Cepat. Nah, tadi toharo. Toharo artinya apa? Bersuci dari najis dan hadas. Oke, najis itu apa? Kotoran. Contohnya tadi tinjanya orang atau kotoran hewan ataupun yang lain. Nah, kalau hadas adalah keadaan tubuh kita dalam keadaan tidak suci seperti habis buang air kecil, buang air besar, habis kentut, itu dalam keadaan tidak suci. Makanya harus bersuci. Dengan cara apa bacanya bersuci? Berwudu. Wudu itu menyucikan hadas kecil. Loh, ada yang main sendiri ya, yuk. Oke, lanjut. Ada yang caranya mandi. Mandi itu menyucikan hadas besar setelah apa? Setelah haid atau ibu melahirkan. Ya, oke. Ada lagi dengan cara tayamum. Yang ini dilakukan jika tidak ada air, penggantinya wudu. Ya, jika tidak ada air menggunakan debu, penggantinya wudu, yaitu dengan tayamum. Yang keempat adalah istinja. Tadi dia bilang cawi atau cebok, ya. Nah, istinja itu dilakukan setelah buang air kecil atau air besar, harus tipis atau harus lanjut ya. Oke, lanjut. Alat bersuci yang digunakan untuk bersuci itu apa? Apa saja? Perhatikan. Yang paling utama adalah air. Yang dibuat bersuci yang paling utama adalah air. Emangnya enggak ada lain, selain air? Ada. Bisa batu, bisa tisu, bisa daun kering, ya itu. Tapi yang paling utama adalah ya, bisa debu tadi. Ya, jika tidak ada air boleh menggunakan itu. Ya, nah, yang paling utama adalah air. Oke, lanjut. Nah, air yang di mana yang digunakan? Apakah air teh? Boleh? Boleh digunakan air teh? Boleh. Gak boleh. Boleh? Boleh. Saya itu punya air lemon. Saya buat untuk bersuci boleh? Boleh nggak? Nggak boleh. Air yang digunakan air suci dan menyucikan. Ini maksudnya di mana? Halo, ayo kamu sendiri. Tak ulang lagi. Air yang suci mensucikan contohnya apa saja yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Nah, macam-macam air suci yang mensucikan apa saja? Yang pertama ada air hujan. Tahu air hujan? Air hujan, air laut. Air yang turun dari langit. Oke. Selanjutnya, air sumur. Di sini ada yang punya sumur? Ada yang punya sumur? Nah, itu juga air suci. Oke, selanjutnya. Ada air sungai. Tahu sungai? Air hujan. Sungai enggak? Air sungai. Biasanya di desa-desa banyak sungai ya. Oke. Lanjut. Air dari Air. mata air. Ya. Oke, selanjutnya. Air dari mata Air air. danau. Air
Air dari mata air. Ada air laut. Air Nah itu seperti di gambar itu ada air laut. Ya, airnya banyak. Siapa yang pernah ke laut? Airnya banyak ya? Nggak pernah. Renang. Nggak Pernah. Air embun itu air yang pagi hari itu loh, Dok. Pagi hari biasanya ada air embun, tapi ditemukan banyak. Ya, nah ulang. Air suci yang mensucikan itu air hujan, air sumur, air sungai, air dari mata air, ada air danau, air laut, air embun. ya lanjut. Nah, tadi jika dalam keadaan darurat tidak ada air atau dalam keadaan ataupun yang lain boleh menggunakan selain air, boleh contohnya boleh menggunakan debu, itu tayamum. Boleh menggunakan batu, istinjaknya pakai batu. Pernah nggak? Oh, enggak pernah. Sekarang kan sudah banyak air, Us. Ya. Seumpama Us, saya ada air, ataupun ketika saya mau umroh, ternyata di sana ada air, maka istinjaknya boleh pakai tisu. Boleh atau tidak? Boleh enggak? Boleh atau tidak? Boleh, karena tidak ada air. Maka istinjaknya boleh menggunakan tisu. Lanjut. Nah ini yang diterangkan Ustazah. Debu sebagai alat untuk tayamum. Kalau batu digunakan untuk istinja. Ya, paham? Paham? Oh, seumpama ada air di situ ada. Ya. Tapi ada sebotol saja. Nah, di situ ada hewan yang kehausan, nggak bisa minum, nggak ada air. Kalau nggak dikasih air, dia meninggal. Terus bolehkah airnya itu saya gunakan untuk minum hewan tersebut? Boleh. Tapi saya wudhunya menggunakan debu. Menggunakan apa? Debu. Ya, menggunakan debu. Oke, sampai sini paham nggak? Paham nggak? Tak ulang lagi. Ya. Habis ini saya tanyain satu-satu, siap? Ya paham dong. Enggak paham. Mana yang nggak paham? Paham. Oke. Coba sih. Saya tanyain siap? Siap, oke. Ya. Coba sih saya tanyain. Saya tutup dulu ya ini ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup dulu. Habis ini saya tanyain. Kalau nggak gitu saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Paham nggak tadi? Oke. Coba saya tanyain. Tadi menerangkan tentang apa? Toharo. Toharo itu apa sih artinya toharo? Bersuci. Pintar. Bersuci. Terus artinya toharo apa? Bersuci dari apa? Najis dan hadas. Oke. Saya tanyai. Tak tunjuk ya. Siap. Mbak Alesa. Najis itu apa, Mbak Alesa? Najis itu apa? Najis itu apa? Ada yang tahu? Angkat tangan yuk. Yang tahu najis itu apa? Kotoran. Oke. Selanjutnya tak tunjuk, siap-siap.
Mbak Sena. Hadas itu apa? Hadas, ayo hadas apa? Hadas tadi. Keadaan. Yang tidak suci. Tidak suci. Diingat-ingat hadas itu keadaan yang tidak suci. Keadaan kita yang tidak suci. Oke, lanjut. Contohnya Mbak Sabita. Contohnya hadas tadi apa yang dicontohin Ustazah? Kencing, BAB. Kencing, BAB. Kencing dong, nggak ada suaranya. Mbak Farah. Contohnya hadas tadi apa Mbak Farah? Contohnya hadas. Kencing. Kamu nggak denger loh. Habis pipis, Oh iya, habis pipis. Oke, pintar. Habis pipis atau habis pup. Oke, lanjut Mbak Vega. Kalau habis pipis sama pup biar suci harus apa? Harus berwudu. Harus Berwudu. Siapa yang ini suka berwudu? Angkat tangan. Mana lihat Ustazah. Oh, suka berwudu semuanya, pintar. Selanjutnya. Mbak Ainun. Mana anaknya Mbak Ainun ini? Mbak Ainun. Pengganti dari wudu apa tadi Mbak Ainun? Pengganti dari wudu. Namanya apa? Apa? Ayo apa? Loh, ada yang tahu? Siapa yang tahu? Wulan. Tayamum itu menggunakan apa Mbak Wulan? Mbak Wulan. Tayamum menggunakan apa? Oke, lanjut. Apa ya Mbak Puput? Kalau tidak ada air, kita istinja boleh menggunakan apa tadi? Batu, oke, boleh. Batu, boleh, oke, pintar. Mbak siapa? Kaira Randa. Mbak Kaira, istinja dilakukan kapan Mbak Kaira? Setelah Tidak ada air. Dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Oke, pinter. Oke, contohnya orang boleh mandi besar. Setelah apa contohnya tadi ya Mbak Zalfa? Melahirkan. Kalau mandi besar itu tadi apa contohnya? Melahirkan. Iya, pintar. Yang jawab itu tadi apa? Ibu melahirkan. Pintar. Sekarang coba sebutin air. Oke, kalau wudu harus menggunakan air suci dan mensucikan. Apa saja tadi macam-macamnya air? Air hujan. Apa lagi? Air hujan. Air hujan.
perhatikan. Aku tuh anak pintar. Sama ibu itu Coba lagi, Ustazah pengen tahu Mbak siapa ya? Mbak siapa ya? semoga anak pintar dan anak pintar. Mbak Syaukita. Mbak Syaukita. Kalau seumpama Aku tuh namanya Mbak Syokita. Syaukita, Mbak Oh, itu Syaukita dia. seumpama Ustazah mau sholat, ya sudah mau takbir kentut, maka batal ya. Nah, harus apa Ustazah? Wudu lagi, pinter. Pinter lagi siapa ya? Mbak siapa ya? Gak percaya mama. Oh iya Mbak Wulan, Mbak Wulan 1P2 ya. Mbak Wulan, kalau tidak ada air, ya, maka kita boleh apa selain berwudu? Penggantinya wudu adalah tayamum. Menggunakan apa tayamum itu? Pinter semuanya. Nanti di rumah dipelajarilah lagi, nggak usah banyak tahu. Saya pengen tahu toharo, ya tentang toharo ini anak paham nggak ya? Jadi di rumah anak-anak perhatikan, di rumah kalian juga seperti itu. Seumpama ada najis maka harus itu sikat. Contohnya gini, seumpama ada Mbak Saila ini mau sholat ke masjid. Di tengah jalan ada kotoran terkena bajunya. Lah, bolehkah melanjutkan ke masjid? Tidak boleh. Harus kembali ganti bajunya yang terkena najis, dibersihkan. Apa sih tadi najis? Najis adalah kotoran hewan, kotoran. Ya, makanya kalau ibadah kita sholat, Kotoran kucing, kotoran bersihkan badan kita dalam keadaan suci dari hadas kecil atau hadas besar. Contohnya tadi habis pipis harus berwudu. Bersih dari apa lagi? Bersih dari suci dari najis. Dilihat badan kita. Oh, ini ternyata habis jatuh. Apanya? Boleh dipakai. Jatuh di mana? Tempat kotor-kotoran, di tempatnya apa kamar mandi seumpama. Ini jatuh. Boleh dipakai? Boleh, karena najis di kamar mandi soalnya dibuat pipis, dibuat mandi, takutnya najis. Ya, paham? Paham anak-anak? Tadi udah. Sampai sini ada yang tanya? Minggu depan kalau ketemu lagi ditanyain lo ya. Siap? Siap? Oke, di rumah dipelajari ya tentang toharo, dihafalkan ya. Oke. Apa tanya? Oke, ya udah. Oke, sampai sini dulu ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.